berusia ratusan tahun, menelusuri Masjid Bung Sidom di Aceh Besar. Rakan jempa, mohon like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Siang itu, tepat pada pukul 12.50, terdengar azan berkumandang dari sebuah masjid dengan bangunan semi permanen yang tampak sederhana. Dengan halaman yang tidak begitu luas, bangunan tersebut masih berdiri dan berfungsi dengan baik untuk digunakan sebagai tempat masyarakat sekitar melaksanakan ibadah. Di tengah gerimis kecil, tampak beberapa laki-laki juga para wanita yang lanjut usia berjalan mendekati area masjid yang berada di ujung perkampungan. Beberapa dari mereka ada yang berlari kecil, menggunakan penutup kepala dari anyaman daun atau bahkan membawa payung supaya tidak kebasahan. Mereka mulai berwudu di sebuah bak besar yang menampung air tepat di bagian pintu masuk masjid. Komplek Masjid Bung Sidom, begitu nama yang tertulis di area depan masjid ini. Masjid yang berlokasi di Desa Bung Sidom, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, masih berdiri tegak setelah mengalami beberapa kali renovasi serta perluasan bangunan untuk menampung jamaah. Kendati demikian, renovasi yang dilakukan tetap tidak mengubah fondasi dan tiang asli semenjak pertama kali masjid ini dibangun. Berdiri di tanah wakaf dari 5 desa sekitar, bangunan yang berukuran sekitar 7,50 kali 80 meter ini memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. Tidak ada literatur pasti mengenai kapan masjid ini pertama kali dibangun. Namun dikisahkan pada tahun 1834, masjid yang memiliki atap rumpang 3 dari rumbia ini sempat dibakar pada masa penjajahan Belanda lantaran menjadi tempat para pejuang berkumpul dan mengatur strategi perlawanan. Sehingga diperkirakan masjid ini berusia hampir atau bahkan lebih dari 200 tahun. Pada insiden pembakaran tersebut, masjid ini tidak sepenuhnya musnah. Setidaknya, tiang dan denah masjid ini masih tersisa dan dapat kita saksikan hingga hari ini. Setelah pembakaran tersebut, masyarakat yang terdiri dari 4 pemukiman sekitar berinisiatif untuk membangun kembali masjid ini. Saat itu merupakan masa pemerintahan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah I atau yang dikenal dengan Raja Buyung Ibnu Sultan Husein Syah atau Tuanku David pada tahun 1830 hingga 1838. Latifah, wanita berusia 80 tahun, merupakan anak dari Abdul Latif, seorang tukang kayu yang menjadi perancang pembangunan masjid pasca kebakaran. Latifah menyebutkan bahwa ayahnya kemudian menjadi imam di Masjid Tuha Bung Sidom. Ia menyatakan bahwa bahkan masjid ini sudah berdiri sejak orang tuanya masih kecil. Seingatnya, dahulu lantai masjid ini terbuat dari campuran abu dapur dan telur. Hasil rekonstruksi masjid tersebut masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Terdapat 16 tiang untuk menyangga keseluruhan bangunan masjid, dengan 4 tiang utama di bagian tengah untuk menyangga 3 rumpang atapnya. Pasak-pasak penghubungnya terdiri dari kayu yang berwarna kuning keemasan dan memiliki ukiran yang khas. Literatur mencatat, sekitar tahun 1953 hingga 1958, terjadi pergolakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang merupakan konflik politik pertama pasca kemerdekaan. Bangunan ini kembali direnovasi dengan perluasan bangunan di bagian depan dan juga pergantian atap dari daun rumbia menjadi atap seng. Fasilitas di sekitar Masjid Tuha ini terbilang sudah cukup lengkap. Lantainya juga sudah dibuat menjadi lantai keramik. Di sisi kiri masjid juga terdapat balai pertemuan serta pos pelayanan teknologi atau posyantek dan gedung pertemuan PKK. Dan di sisi kanannya terdapat kamar mandi, dapur umum, serta kolam. Meski sudah terdapat masjid baru yang berlokasi tidak jauh dari Masjid Tuha Bung Sidom, masjid ini tetap menjalankan fungsinya untuk menampung masyarakat sekitar dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Selain itu, khusus di bulan Ramadan, setelah pelaksanaan sholat zuhur, terlihat asap dari kayu bakar mulai mengepul dari bangunan yang berada di sudut dekat kolam. Di dalam sebuah belanga besar, terdapat berbagai campuran rempah dan beras yang dimasukkan satu persatu oleh seorang pria bernama Abdul Muthalib. Ia merupakan petugas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan salah satu panganan khas Aceh di bulan Ramadan, yaitu Ibu Pedah. Dibantu oleh M. Hussein yang bertugas menjaga api, mereka dengan telaten memasak Ibu Pedah. Setiap harinya selama bulan Ramadan,
Mereka menyiapkan 100 hingga 120 porsi untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Ia menyatakan bahwa jika di sore hari, warga mulai berdatangan membawa wadahnya sendiri, ibu pedah tersebut akan dibagi untuk siapa saja yang datang, termasuk warga dari kampung sebelah. Saat ini, Masjid Tuha Bung Sidom sudah dicatat sebagai situs cagar budaya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Aceh. Demikian catatan mengenai Masjid Tuha Bung Sidom yang berlokasi di Aceh Besar.